A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Kita belum lama berselang dari bulan Ramadan yang banyak sekali memberikan faedah serta hikmah yang insya Allah menjadikan kita pribadi yang lebih amanah, yang bisa mensyukuri segenap rahmah yang telah Allah karuniakan pada kita. Dan insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan dan juga disambung di Syawal ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ciri atau indikator diterimanya ibadah kita itu tentu adanya perubahan sikap dan perilaku. Akhlak kita, adab kita, semakin kokohnya akidah kita. Tadi telah disebutkan oleh Ustadz Denny, maka pada hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang masih dalam konteks bekerja dengan konsep mahabbah, kecintaan kita kepada Allah. Tetapi hari ini khusus bahwa kecintaan apalagi yang sudah melalui satu proses pendadaran yang luar biasa di bulan Ramadan, ada satu konsep makfirah, ada satu konsep di mana dibukakan pintu maaf dan pengampunan, ada proses mengenal kembali jati diri kita sebagai manusia, di mana derajat ketakwaan kita menjadi ukuran keberhasilan dari ibadah 1 bulan kemarin. La'allakum tattaqun. Sesungguhnya konsep ini mewujud dalam satu perilaku baru yang tadi saya sebutkan, menjadi pribadi yang punya sifat dan punya sikap inovatif. Nah, inovatif ini kadang menjadi satu pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan inovatif? Kalau dalam bahasa Arab ada padanan yang mendekati inovatif, yaitu mujadid. Mujadid itu adalah pembaharu, orang yang berani melakukan satu perubahan, membuat sebuah terobosan, tapi konteksnya insya Allah konstruktif. Artinya apa? Membangun, menghasilkan sesuatu yang kemudian berdasarkan kebermanfaatan bisa memberikan dampak baik bagi masyarakat atau dalam hal ini umat. Kalau dalam hadis Rasul jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi artinya inovasi yang kemudian memberi manfaat. Maka mujadid ini tidak cukup kalau tidak punya bekal keilmuan. Maka sebelum menjadi mujadid atau paralel dalam proses menjadi mujadid, semestinya juga diimbangi dengan sikap mental sebagai mujtahid. Nah, harus ngaji dulu. Dalam pengertian dapat ilmunya baru inovasi. Inovasi tanpa ilmu rata-rata ngaco. Ya kan, berinovasi dalam hal fikih ibadah, sholat misalkan 3 rakaat saja untuk zuhur karena sudah pulang dari umroh selama Ramadan di Saudi, di sana 100.000 kali katanya ganjarannya di haram gitu. Sudah banyak bekalnya gitu, makan di tanah air diskon 10%. Itu inovasi betul, tetapi ngaco gitu ya. Nah, maka mustahidnya ini kemudian harus menjadi mufasir terlebih dahulu, mampu menafsirkan tanda-tanda atau ayat dari Allah, baik itu yang bersifat langsung dalam bentuk kitab, apa itu? Quran. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Nah, makanya kalau orang mau menuju kebaikan, otomatis Quran sumbernya, kan kira-kira gitu. Karena apa? Inovasi insya Allah adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak terlepas. Kenapa Pak?
8.000 tahun yang lalu kalau menurut catatan arkeologi yang namanya ayam tidak diternakan melainkan dikejar di hutan. Setiap mau makan ayam harus berjuang mengejar ayam. Dan semakin dikejar ayam ini seperti mendapat latihan aerobik. Yang mengejarnya semakin gesit, yang dikejar semakin lincah. Maka harapan untuk makan ayam semakin menipis. Orang dikaruniai akal. Maka ayat Quran pun di dalam proses penafsiran ada pendekatan yang harus dilambari didasari dengan keilmuan. Tidak semua bersifat muhkamat tetapi ada yang bersifat mutasyabihat. Perlu penafsiran yang disertai dengan kemampuan komunikasi. Kenapa? Tanya dulu. Belajar dulu. Tidak kemudian menafsirkan secara sepihak dengan keterbatasan pengetahuan. Maka Mu'adz bin Jabal pun ketika pertama diminta untuk menyusun mushaf Quran agar tidak hilang dari proses belajar yang berkesinambungan akibat para hufaz atau para hafiz pada zamannya bisa saja wafat, bisa saja hilang terkena musibah atau menjadi mujahid di dalam sebuah peristiwa pertempuran, misalkan kemudian syahid di sana. Maka otomatis di situ dibukukan, dibakukan inovasi ini. Tetapi dengan yang namanya kehati-hatian. Beliau bertanya kepada orang yang pernah mendengar satu ayat itu sekurangnya pada 2 orang. Selebihnya lebih baik lagi. Minimal 2 Pak, ditanya dulu. Betul enggak bunyi ayatnya seperti ini? Maka sekarang kita mengenal kajian nahwu shorof. Bahkan huruf pun bisa punya makna yang berbeda apabila dilantunkan dan dilafalkan keliru gitu ya. Dan dihubungkan serta disambungkan dengan tanda baca yang tidak konsisten. Bahaya karena artinya berbeda. Itu kalau kita nggak punya ilmu, inovasi itu menjadi hal yang mungkin sudahlah, yang penting baca itu sudah bagus kan gitu ya kira-kira. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di situ. Maka inovasi yang menuju kebaikan itu melahirkan 8.000 tahun yang lalu kurang lebih ayam didomestikasi. Ayam didomestikasi. Maksudnya apa? Diambil sepasang dikasih pagar. Ini yang namanya peternakan unggas. Daripada berlari-lari mengejar dan ayamnya semakin sedikit yang bisa tertangkap gitu ya. Larinya 3 km, ayamnya tidak dapat. Akhirnya kan manusia kemudian berinisiatif. Bagaimana ini supaya kemudian ayam itu populasinya bisa meningkat, ngejarnya tidak sulit. Dibuatkan pagar yang tinggi karena dilihat, ayam itu kalau terbang tidak bisa lebih dari kurang lebih 2 meter. Lagi pula ayam ini ternyata makhluk ekonomi juga. Giliran dikasih yang namanya bebijian atau sereal atau juga keluarga spesies yang disebut mae, naon eta teh patuit, jagung. Ternyata meskipun tahu nasibnya akan berakhir dengan dipencit, dia nurut asal diberi makan kan gitu ya. Nggak tahu mau dipencit mah gitu ya, tapi kok ini ada orang baik pisan gitu, kita ditaruh di sini diberi yang namanya atap tempat berteduh supaya tidak kehujanan gitu. Diberi yang namanya jagung dan biji-bijian. Wah, kita lihat sekarang kalau ayam kampung di kampung gitu. Jadi beneran ayam kampung yang ada di lembur gitu. Bahkan tidak dikurung. Setiap senja pulang sendiri karena mendapatkan perlindungan keamanan dan kenyamanan. Maklum kalau di hutan predatornya tidak hanya manusia, tetapi bisa saja musang dan lain sebagainya. Maka demikian pula 10.000 tahun sebelumnya, 2.000 tahun sebelumnya diperkirakan berdasarkan data arkeologis, domba-domba gibas itu Pak, kambing dan juga sapi sama mulai diternakan. Itu namanya inovasi. Maka inovasi dari seorang manusia itu pasti ada motifnya. Motifnya naon Pak Toit? Pasti manusia mah antroposentris. Kenapa? Berinovasi untuk kepentingan diri sendiri. Pak, kalau untuk kepentingan diri sendiri, inovator itu menjadi manfaat atau dapat pahala enggak? Insya Allah dapat Pak.
Kan kita mempermudah urusan dalam rangka mensyukuri apa yang telah Allah berikan, kan gitu. Dan itu ternyata tidak mungkin apabila Allah tidak memberi akal. Maka ketika kita diminta konsepnya ikra, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita, disitulah lahir pengetahuan yang kemudian kata orang Jawa mah 3N, naon eta teh patohid 3N. 3N itu adalah yang pertama itu adalah niteni. Oh, ini kan ada di Arab ke Jawa ya. Gitu ya. Niteni itu memperhatikan, melakukan observasi, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian niroke katanya. Lah niroke itu apa? Nyontek Pak? Bukan. Menirukan berbagai fenomena yang sudah dipersembahkan oleh alam ataupun makhluk Allah yang lain dalam proses bertasbihnya. Dalam rangka menjalankan sunatullah. Tetapi menghasilkan suatu daya dan upaya yang bisa kemudian dimanfaatkan oleh kita. Itu. Seorang buis balot melihat. Kenapa udara teh bergerak geningannya? Itu teh ada panas dari matahari pada satu daerah tertentu, dikenal satu yang namanya mekanisme konveksi. Naon panas itu menjalar. Karena adanya panas terjadi perubahan perilaku partikel. Aduh, apalagi ini patohid perubahan perilaku partikel. Partikelnya itu seperti cacing kepanasan jadi bergerak ke sana kemari, kepadatan atau densitasnya menjadi berkurang, maka udara panas itu biasanya kemudian tingkat kepadatan dan tekanan di dalam kolom udaranya berkurang. Maka daerah tersebut menjadi tekanan negatif. Ada yang tekanannya tinggi di daerah dingin berpindah karena di sekitarnya dinding seolah-olah menjadi kosong. Saya pindah. Itu kata Buis Balot. Kemudian Ibnu Firnas yang hidup di era pemerintahan Islam Andalusia. Yang terkenal dengan budaya Cordoba, Alhambra, bahkan sampai di Toledo melihat ini. Ya Allah, ini ada angin, burung itu kalau terbang seperti burung camar yang pernah lagunya dinyanyikan oleh Vina Panduwinata. Penciptanya adalah Abah Iwan Abdurrahman, gitu kan. Burung camar itu kalau terbang sudah di ketinggian tertentu tidak lagi mengepakkan sayap. Gitu. Dia tinggal membentangkan sayap, menerjang atau melawan arah datangnya angin. Sehingga dia seolah-olah ngapung dengan tanpa melakukan usaha. Oh, berarti angin itu bisa dikendarai sebagaimana yang telah termaktub di dalam kisah tentang Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Wah, cantik sekali nih kalau saya. Kemudian yang namanya Ibnu Firnas mencoba. Aki-aki umur 70 tahun Pak, inovator muslim itu tidak mengenal usia. Dia coba melompat dari menara Alhambra. Set gitu, berhasil Pak. Tapi ketika sudah melayang, kecepatannya tidak bisa direduksi sehingga terjadilah pendaratan darurat yang berakhir dengan beliau patah kaki. Tapi hebatnya ini cendekiawan ini ya, sudah tua mungkin kita mengatakan sudah pasti kapok. Begitu sembuh kakinya naik lagi dong Pak. Sampailah prinsip-prinsip ini kemudian mengilhami baru pada tahun 1901 di daerah Kansas dua bersaudara yang ahli di dalam perbengkelan. Karena sudah ada teknologi tentang logam, sudah ada emur, sudah ada baut, sudah ada kanvas yang diproduksi dengan yang namanya menggunakan mesin. Nah ini kedua bersaudara yang disebut keluarga Wright, ada Orville dan Wilbur, mencoba mengulang eksperimen yang dilakukan oleh Ibnu Firnas. Cuman sekarang katanya jangan loncat dari menara atuh Kak, bisi bahaya, katanya kan gitu ya. Jadi gimana? Ini sekarang sudah ditemukan yang namanya mesin meskipun ukurannya besar dan berat, tetapi sudah bisa memberikan energi kinetik. Oh iya, kita pakai mesin saja, luncurkan dari atas bukit supaya dapat momentum yang tepat, kecepatannya memadai, ngapung tidak jauh 10 meter dan kurang dari 30 detik lalu kembali turun ke darat. Tapi disitulah kemudian orang memperbaiki dan terus memperbaiki sehingga kita saat ini bisa umroh 9,5 jam saja
menggunakan pesawat, tidak hanya nanti dari Soekarno-Hatta, melainkan nanti sebentar lagi dari Majalengka. Ya kan nanti kalau sudah jadi Pak Bandara Kertajati mah nanti sebentar pulang ini dari Japati, saya mau ke stasiun kereta penghubung ke Kertajati naik Gojek gitu ya Pak. Kalau di Banyumas sekarang Gojek dilarang gitu ya, karena pemerintah daerah mendorong yang namanya usaha lokal, namanya Jeknyong ya, ojek nyong. Ya nggak apa-apa, itu kan kebijakan proteksi lokal ya, supaya potensi daerah itu PAD-nya bisa untuk kesejahteraan masyarakat, ekonomi berputar gitu ya, tidak selalu dikuasai oleh kuasa kapital global kan gitu, boleh dong, itu namanya inovasi lewat aturan, nggak apa-apa. Wah itu menyalahi hukum pasar internasional, mangga nanti diperdebatkan. Tapi pemuda-pemuda yang tadi menggunakan Jeknyong kira-kira tidak terjadi capital flight. Kenapa? Karena tidak menggunakan startup capital dari venture capital yang berupa angel investor rata-rata dari luar. Nah kita mah pasar Pak, 230 juta, invention banyak, dimodalin jadi startup, nanti 40% terbang keluar. Kita bangga. Wah di Cikarang katanya manufaktur mobil sekarang sudah banyak. Bahkan sekarang ada mobil yang mereknya seperti yang ada di tempat tidur. Kalau tempat tidur bantal guling, sekarang mau ada mobil wuling. Yang itu. Yang make kita, pasarnya banyak. Kapital dari mana? Sharing cenah. Ya betul, tetapi nanti yang namanya profit taking kan bagi hasilnya pasti kepada pemodal yang memberikan teknologi dan juga memberikan modal awal untuk pembangunan manufaktur. Artinya apa? Flight of capital. Gitu. Makanya lebih baik kita membangun industri strategi sendiri. Sebagaimana dulu Pak Habibie mah sudah berbicara ini 30 tahun yang lalu, barangkali 40 tahun yang lalu. Kita umat Islam katanya terdiri dari para cendekiawan yang luar biasa, banyak belajar tidak hanya dari pelajaran akademis di bangku sekolah. Quran sendiri sudah menjadi kitab babun science kata beliau. Cuman kenapa kita kalah katanya? Karena kita tidak punya komitmen. Artinya apa? Bahasa orang mahnya tidak istiqomah. Gitu. Tidak berani, takut susah kan gitu Pak, diancam takut. Kita perlu pribadi-pribadi seperti Khalid bin Walid, seperti Umar bin Khattab yang punya kemauan untuk menjadi mujahid, pembaharu, tapi punya keberanian dan mental sebagai seorang mujahid. Nah, inovasi pasti menemukan tantangan Pak, pasti menemukan tantangan. Kita membawa kebaikan. Padahal inovasi kalau kita anggap sebagai sebuah kebaikan bagi kemanusiaan, apakah itu tugas manusia? Jelas. Di Quran surat Al-Insyirah juga sudah dikatakan bahwa setelah selesai melakukan satu kebaikan, enggak boleh berhenti. Artinya berkesinambungan. Dan kebaikan itu in ahsantum li anfusikum, untuk siapa? Untuk sendiri kita. Kalau kita diam dan kemudian terjebak dalam perangkap kejumudan, kita jadi korban orang yang terus berinovasi. Gitu. Seblak Pak sudah hilang dari Jawa Barat pada masa-masa tertentu. Sekarang alhamdulillah adik-adik yang muda inovasi Pak. Seblaknya diberi kekinian. Gitu kan. Seblak rasa mozzarella. Ya kan. Kemarin saya mau beli, daftarnya banyak, bingung sendiri saya. Seblak rasa keju ada, saya tanya Dek yang rasa keju ada enggak? Keju apa Pak? Anak muda Sunda sekarang sudah tidak kenal keju, gitu ya. Keju mah bahan bakar Walanda, mun urang mah bahan bakar utamana keju Dek, gitu ya. Itu sejenis keju juga. Nah ini dia saya bilang ini sudah tidak mengenal budaya lokal. Terus nggak ada itu mah Pak, paling Bapak bisa yang rasa apa ya Pak? Mushroom and cheese. Wah sekarang mah harus ke barat-baratan. Ya sudah saya pesan yang sederhana dan biasa. Apa Pak? Saya pesan seblak dengan rasa. Ya rasa apa Pak? Rasa yang pernah ada. Nggak bisa juga. Gitu ya. Ternyata itu seblak galau katanya. Tetapi cireng, cimol, cilok sekarang kan macam-macam Pak. Saya pernah diundang berbicara di sebuah forum namanya TEDx. Itu global.
Saya katakan kecerdasan orang Bandung itu tidak terlepas dari keberadaan kuliner. Hebat. Contohnya apa Pak Tauhid? Pais lauk masanes. Bukan, itu kan ikan, cenah omega 3. Oh bukan, yang lebih utama dan murah meriah serta bisa didapatkan oleh rakyat yaitu cilok. Gitu ya. Aci anu dicolok. Inovasi itu. Gitu ya. Kenapa? Praktis, mudah, murah gitu ya. Makannya awet, dah kinyol-kinyol teh apa? Begitu sampai di perut dia melar. Maka dengan 2.000 itu bisa bertahan lah gitu ya. Maka itulah rahasia kemarin saya sukses Ramadan dengan aktivitas tanpa lapar gitu ya. Karena sahur itu saya makan cilok plus bakaka ayam plus sate kambing dan cilok Pak. Kalau cilok itu dibuat dengan perasa yang namanya ikan, ada minyak ikannya, ada omega 3, cerdas buat otak. Dan ternyata hasil penelitian di luar, nih orang luar negeri mah aneh-aneh wanya. Proses mengunyah benda yang kinyol-kinyol yang dianalogikan dengan permen karet itu meningkatkan intelijensia. Nah orang mah tanpa permen karet sudah menggunakan yang namanya cilok. Artinya apa? Inovasi kita tidak perlu diteliti, melainkan sudah terbukti para rinter. Ke mahasiswa saya bilang, nah besok sudah mau UAS, segera serbu tukang cilok di depan. Pertanyaannya adalah, Pak, tukang cilok punya bocoran jawaban? Bukan, sikap mental budaya instan, mencari cara kemudahan, kan gitu ya Pak. Maka in asantum li anfusikum ini menjadi prinsip. Kalau kita tidak berinovasi, kebaikan untuk diri sendiri hilang. Kenapa? Karena kita teh khalifah. Mama arsalnal kaila rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita tidak menjadi bagian dari rahmat, ada yang salah dengan diri kita. Belajar dari alam Pak. Maka saya mah suka bilang begini, Anda suka nonton TV mangga, Anda suka baca buku mangga, Anda senang ngaji alhamdulillah. Tetapi apa yang Anda lihat, Anda rasa, Anda dengar itu kalau bisa jadi ilmu bukan sekedar untuk menyelamatkan Anda dalam kurun waktu hidup yang singkat belaka. Jangan. Tetapi bisa menghadirkan keselamatan dunia akhirat. Pak, saya nonton TV. Kenapa? Katanya di Teluk Lembe. Di mana eta teh Pak? Sulawesi Utara, di dekat yang namanya Pelabuhan Bitung. Ada sebuah pulau goreng patut, pantai nama, warnanya hitam, pasirnya ada, kita mah cari yang putih kan gitu. Tetapi yang namanya underwater life-nya Pak, itu menyajikan sebuah etalase kecanggihan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bintangnya, ya kan? Ini kan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang berpikir. Bintangnya adalah seekor gurita kecil, tidak terlalu besar, tidak beracun, tapi juga tidak raksasa yang kemudian digambarkan di film-film. Biasa saja dimensinya, barangkali kalau kita setarakan sebesar kucing lah, 30 sentian. Namanya adalah taum oktopus. Taum oktopus. Ada juga yang menyebutnya gurita pelangi karena memang bisa ada memiliki kromatopor atau pewarna yang bisa berubah-ubah. Apa keistimewaannya? Gurita ini bukan alumni S2 atau S3 dari Institut Pertanian Bogor jurusan perikanan, tidak. Tetapi dikaruniai oleh Allah sebuah kecerdasan luar biasa untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang hiperkompetitif alias keras. Dia ini makhluk bertulang lunak, bahkan tidak punya tulang belakang, sehingga seperti spons, seperti karet saja. Tetapi keajaiban ciptaan Allah, Masya Allah. Punya tangan 8, jalan tidak pernah keserimpet. Kita punya kaki 2 gitu ya Pak. Kadang disoledat, remnya dol, blong gitu kan. Kita yang namanya punya tangan terampil, jarinya 10. Gurita itu ke-8 kakinya bisa bergerak ke arah yang berbeda-beda. Bukan hanya itu saja, warna tubuhnya bisa berubah-ubah. Dan kecerdasan lain ditunjukkan adalah pada saat dia berada dalam bahaya, dia bisa melihat potensi lokal dengan jeli, memanfaatkannya untuk menghasilkan benefit bagi sesama. Gurita Pak. Bagaimana? Yang namanya di laut itu tinggal juga sejenis hewan lain namanya Tridacna gigas.
Waduh naon eta teh patuhi tadi teh bahasa Jawa, ayeuna bahasa Latin. Di awitan tadi ku bahasa Arab. Aduh, nggak apa-apa. Kita kan multi language, diciptakan manusia bersuku-suku, berbeda dalam konteks bahasa, rupa dan juga warna kulitnya. Tidak lain dan tidak bukan kata Allah mah untuk saling mempelajari dan kemudian pada gilirannya saling melengkapi. Ya kan? Beda manusia itu. Maka di dalam Islam perbedaan adalah rahmah. Sudah lama Islam mengenal yang namanya unity in diversity gitu kan ya Pak. Orang baru mengatakan sekarang, wow berbeda tapi satu. Sudah lama di hadapan Rasulullah orang itu dilihat dari amal solehnya. Demikian pula tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pemuda dari koran satu daerah di Yaman yang Rasul dari jauh hari sudah memberikan statement, ini nanti akan ada seorang pemuda yang luar biasa. Berpenyakit sopak. Sopak teh naonnya Pak? Kalau sekarang itu barangkali sering teman-teman kedokteran mengatakan kusta. Kena mikrobakterium, mikrobakterium leprae. Lepra cek urang baheula mah, yang zaman dulu gitu nya. Copot Pak jarinya, copot dagingnya gitu. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa menjadi istimewa? Karena dharma baktinya kepada sang bunda. Sehingga beliau berniat menaikkan haji dari Yaman sampai yang namanya Haram sampai Makkah. Itu ibunya digendong karena sudah uzur padahal dia sakit. Bayangin orang sopak menggendong orang tua. Jalan kaki. Ya kan? Maka kalau cuman melihat keadaan saja. Barangkali orang berkata, dah nggak berangkat juga nggak apa-apa, dah kita mah jalan sedikit saja sudah minta ruhsahnya banyak gitu. Ibunya sudah sepuh, anaknya sakit, tidak sampai haji, tenanau. Gitu. Sekarang tadi ada iklan yang bagus dari salah satu bank syariah, saya tertampar juga gitu ya. Naik haji nggak bisa mengumpulkan uang, tapi kalau belanja online gitu ya, 1 bulan teh sudah mendekati 15 juta. Gitu. Padahal belanja online itu sekarang etalasenya ada di kantong kita karena ada di HP kan Pak. Buka, tas bagus, sabaraha murah ieu mah 350.000 centang kan gitu ya Pak. Fintech, financial technology, nggak kelihatan uangnya orang itu ya Pak. Kalau kerjanya keras seperti Bapak Ibu di Telkom kan capek Pak ya. Ada beban, ada target, ada waktu yang kemudian kualitasnya berkurang karena dengan keluarga jadi jarang bertemu. Itu kalau membayar sesuatu uangnya dipegang itu Pak, mau melepas itu susah Pak. Tapi kalau online uangnya nggak kelihatan, ada penelitiannya. Orang bayar 5 juta kalau nggak ngelihat duitnya langsung bayar Pak. Tapi kalau ngeliatin dan dibayar satu-satu gini kerasa Pak. Langsung nggak rela. Nah, maka finansial teknologi ini berbahaya. Bisa menjadi salah satu jalan masuknya bisikan setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena mudah dan kita nggak lihat Pak. Kita hanya ngelihat angka masih ada saldo 53.500.000 dibelikan tas 350.000 nggak berubah depannya tetap 53 juta. Kan gitu. Tapi kalau ngeluarin satu-satu gitu Pak per lembar. Nah, makanya ya Pak yang namanya ketika kita bayar zakat mal keluar angka 1.750.000 dibayar tunai kan gitu. Itu berat sekali Pak ketika menuju meja amilnya itu. Aduh, itu bersatu. Padahal kita kalau sudah pakai kredit card Pak, makan di hotel berbintang 5 yang terdapat di Grand Indonesia, untung saya mah ditraktir itu ya. Sekali makan orang 5 itu saya intip bilnya 5,6 juta. Ya Allah Pak, tahu gitu kan saya minta mentahnya kan. Coba ning tengeunah dirinya datang ke hati itu kan makanannya kan aneh-aneh rasanya nggak cocok biasa lotek kan gitu. Dikasih salad. Gitu. Bapak sudah pernah salad? Sudah, saya salad Jumat selalu hadir saya bilang. Salad kan lotek juga, cuman beda dressingnya nggak Pak gitu ya. Dressingnya dikasih Thousand Island. Waduh ini kepulauan 1000 dimakan gitu ya.
Ya mah lotek, ini udah lotek mah lebih enak. Kenapa? Ada kacang dan kacang itu gurih, sumber asam amino kan gitu Pak. Biasa di Madiun pecel, biasa di daerah Jakarta yang rada mewah mahal 30.000 saporsi, gado-gado boplo, ya kan? Masih 30.000 keneh Pak. Ya mah salad dengan harga setara sekian dolar internasional Pak, di atasnya dikasih kaviar, naon itu endok lauk. Aduh ini yang Pais Majalaya yang ada di Jalan Nanas ini harga segini mah sudah dapat bukan hanya sekedar sekeping telur tetapi sudah lauk emasna yang beratnya 5 kilo. Kemarin saya diundang ajengan Lukman tokoh NU di Bayombong Bojongloa Garut Pak. Itu yang namanya ajengan ngabedah kolam motong domba kan. Pak pulang saya teh kolesterol naik. Udah terus kan berkumpul dengan teman-teman NU itu membahagiakan Pak ahli fikih sekaligus ahli hisab. Aduh. Karpet. Oh. Alhamdulillah ya, bahagia Pak ya. Sehat Pak, 82 tahun terus gini saya Pak. Paru-paru gimana ajengan? Kan sana mah panggilnya Aceng. Gimana? Aceng. Oh, alhamdulillah, yang penting mah niat. Niatnya apa? Mensejahterakan petani tembakau. Oh iya bener ya, bener sama doanya kan gitu. Tapi tidak saya ikuti ajaran yang itu ya. Gitu. Tidak berani mencoba, kalau mencoba keterusan. Ya, kelihatannya mah enak sih. Baik. Maka lanjut lagi. Maka Uwais Al-Qarni ini punya inovasi. Wah Pak itu mah niat wungkul atuh Pak sanes inovasi. Orang lain Pak mungkin dengan segala keterbatasan berhenti. Inovasinya apa? Saya masih punya potensi meskipun saya sopak, saya masih punya kaki, saya bisa jalan. Mekah itu jalannya jelas, ke sana ada orang naik haji tinggal mengikuti kabilah-kabilah yang menuju ke 2 kota suci. Saya masih punya otot, masih pakai semua yang kita miliki. Itu inovasi pun. Oh, kalau inovasi mah dia menciptakan mobil. Itu bukan zamannya. Kan gitu. Sesuai dengan timelinenya, kurun waktunya dan apa yang dimilikinya disyukurinya, Pak. Punya kaki sampai di Mekah minum yang namanya air zam-zam, bercuci muka, sopaknya hilang. Lepranya hilang. Hari ini penelitian menunjukkan air zam-zam adalah air dengan kualitas terbaik dengan keberadaan mineral dan kandungan semua kandungan yang disebut trace elemen, mineral yang paling kecil termasuk aktivitas bioelektrik yang terkandung di dalam bahan alamnya menjadikan zam-zam ini sangat istimewa karena menurut para ahli geologi diduga sebetulnya berasal dari rembesan Laut Merah yang difilter berlapis-lapis oleh yang namanya struktur batuan di Semenanjung Hijaz. Bayangin Pak, masuk gitu kan dapat dari struktur batuan macam-macam zat yang bisa digunakan oleh manusia dalam jumlah yang terukur. Nah kan ini doanya siapa? Siti Hajar. Robbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Makanya benar ketika dikatakan inna safa wal marwata min syairillah. Apa itu? Di antara 2 bukit Safa dan Marwah terdapat yang namanya syariat Allah. Syariatnya apa? Usaha tadi seperti Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman Pak, gendong. Kita kadang orang tua sudah sepuh minta antar cek saja gitu ya. Dari Japati ke Telkomedika itu yang ada di mana Pak itu? Jalan Sentot. Sepelemparan batu. Pakai Grab sajalah. Atau ini ada driver saya tuh di bawah. Bukan masalah mobil, bukan masalah driver Pak. Ya kan? Silakan pakai mobil, tetapi ini ibu kita, kan gitu. Bawa. Tapi ini saya waktu sempit. Coba lihat Uwais, apakah waktunya nggak sempit? Kenapa yang memberi waktu Allah mau dipersempit sama Allah? Silakan. Tiba-tiba waktu kita benar-benar kuotanya dihabiskan. Nggak bisa protes. Oh waktu saya sudah habis, padahal saya beli kuota 30 giga untuk 2 bulan. Memangnya paket internet apa? Kata Allah, kullu nafsin za'iqatul maut. Sudah tiba waktunya, selesai.
Nah maka inovasi itu Pak adalah salah satu cara mengoptimalkan apa yang ada di sekitar kita. Dengan kemampuan kita, dengan akal kita. Maka si taum oktopus tadi, ketika ada Tridacna gigas yang kita sebut namanya kima alias kerang gede. Jadi Bapak kalau malam di sini pulang lembur, di depan kan suka ada warung siput Pak ya. Pesen kerang rebus itu kan kecil Pak, namanya anadara atau kerang darah sering disebutnya. Itu kecil. 1 kilo bisa isi 30 ekor, kita makan juga tidak terasa, apalagi dicocol dengan sambal nanas itu kan ya. Yang lagi saum langsung lapar semua. Mungkin ini ada yang saum Kamis, ada yang di penghujung sudah memasuki hampir limit Syawal kan gitu ya. Ini yang gedenya Pak, persis bentuknya tapi besar. Itu si gurita kalau dikejar hiu, dikejar yang namanya hewan predator, melihat ada cangkang itu kosong, masuk, lalu ditutup, ceklek gitu kan, tangannya banyak, tutup ceklek. Bahkan dia bisa keluar tangannya 2 dan lucu, isi cangkang itu dia bawa jalan. Lalu dia lihat-lihat, ketika dikejar lagi oleh makhluk yang lain, dan ternyata tidak ada cangkang kerang yang bisa menjadi perisai bagi dirinya, gitu. Dia meniru, namanya mimikri. Apa? Ikan yang paling ditakuti di laut dangkal atau di terumbu karang karena sangat beracun. Apa itu? Namanya scorpion fish atau ikan kalajengking. Memang beracun, duri-duri itu. Maka dia si tangannya yang banyak itu dibuat sedemikian rupa sehingga dari kejauhan, apalagi di dasar laut yang berpasir, dia persis sekali dengan ikan yang sangat beracun, sehingga tidak ada ikan yang guararode, yang badak-badak itu berani mendekati dia. Apa yang dipotensi, apa yang dipakai? Yang satu sampah, karena Tridacna gigas itu sudah tidak ada di tempatnya. Cangkang itu kan berarti limbah, nggak dipakai. Artinya inovasi itu bisa mengubah sesuatu yang tidak berdaya guna, yang tidak punya manfaat, menjadi memiliki manfaat yang fungsinya meningkat. Itu inovasi, mujadid teh didinya. Hal kedua, tidak ada barang-barang di sekitar kita. Siapa bilang dengan ketiadaan modal di sekitar kita, lalu kita menyerah dan kalah. Dan Allah sudah mengaruniakan yang namanya keindahan dalam bentuk keunikan ciptaannya masing-masing. Dia punya tangan yang banyak, dia punya kemampuan untuk merubah warna, dipakai secara optimal. Kita kan bukan gurita Pak, betul, tetapi siapa tahu justru Allah memberikan kita jauh lebih banyak potensi daripada sekedar seekor moluska yang bahkan tidak punya tulang belakang. Kita ini lengkap sekali Pak. Bahkan otaknya secara volume jauh lebih besar. Gitu Pak. Maka dengan yang namanya kemauan dan kemampuan untuk bersyukur, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tadi in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita kreasikan sebagai khalifah yang sifatnya prokreasi itu akan balik kepada kita. Maka jangan pernah selesai dan berpuas diri. Terus belajar dan mencari. Inovasi itu terkadang dimulai dari tempat yang terdekat, hal yang paling kecil. Contoh, kita lihat dulu belum ada minuman galon. Setiap masak Pak, pakai kompor ceret. Kita bilang kepada pemilik-pemilik minuman itu, bisnis gak ngemodal, cuman air dimasukin botol. Kan ngomongnya gitu. Beli nggak? Beli. Kan air banyak di mana-mana. Itu namanya katanya eksploitasi sumber alam. Masa air yang gratis di botolan? Nah itu inovasi. Pak dulu Pak, botolnya cuma begini. Lalu beli 2 habis untuk 1 keluarga. Bikin botol yang gede, orang bingung. Gimana nuanginnya? Ngangkatnya aja berat. Kalau anak kecil nggak kuat. Orang pinter bikin keramik Pak, dari pleret dikasih keran gitu kan. Nah ini pas katanya galon masuk di situ. Itu nggak canggih, nggak pakai komputer Pak, ya kan? Nggak pakai yang namanya expert system, nggak ngundang Profesor Harvard, enggak, cukup. Nah Allah menjadikan kita khalifah untuk memberikan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat. Saya nggak tahu
berapa mungkin amal jariah dari produk inovasi si pembuat guci keramik yang membantu orang minum ketika kehausan, ya Pak ya. Yang seperti itu. Jangan-jangan kita yang sholat siang malam qiyamul lail nggak pernah putus, kalah sama orang-orang yang memberi kebaikan kecil tetapi berdaya guna, persis seperti hadis Rasul. Mau baik nggak usah repot, nggak usah susah. Tutup dahak orang yang meludah di dekat atau di dalam masjid. Waktu itu masjid lantainya tanah. Singkirkan duri yang bisa menghambat perjalanan orang yang safar atau musafir atau siapapun yang lewat di situ supaya tidak terluka dan perjalanannya dilancarkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini karena waktu kita juga sudah tepat pada kurang lebih pukul 1. Insya Allah bisa bermanfaat ya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.